Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia punya anak yang ramah, santun, sopan terhadap orang lain, pastinya jadi idaman atau kebanggaan setiap orang tua. Tapi ini bukan pekerjaan semalam loh, ini harus dibangun dari sejak dini dan memang harus terus kita tanamkan. Bagaimana sih kita bisa menanamkan basic manner atau sopan santun terhadap anak agar jadi kepribadian dia sampai nanti dewasa? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Anti Jovita, apa kabar? Halo Dika, luar biasa baik. Dika, apa kabarnya? Aku baik, Anti. Anti, ini kita bicara tentang sopan santun atau basic manner pada anak. Kita pengen banget ya punya anak yang sopan gitu, tanpa harus kan kalau kita sering, yuk salam sama tantenya, salam sama omnya. Mungkin kalau dia bisa inisiatif sendiri, ini akan lebih menyenangkan lagi, lebih senang gitu kita. Tapi kan ini sebenarnya adalah impact dari apa yang kita tanamkan terhadap anak. Sebenarnya mulai dari usia berapa sih kita bisa mulai nih mengajarkan atau mengenalkan dia tentang sopan santun atau basic manner? Iya, sebetulnya mengajarkan sesuatu, apalagi sopan santun, itu bisa berangkat dari usia 1 tahun dengan cara memang kita memberikan contoh yang baik buat anak. Karena pembelajaran utama, pertama dan juga yang paling mereka ingat adalah dengan menirukan apa yang mereka lihat, seperti itu. Jadi orang tuanya ini harus memang punya kesadaran bahwa semua tutur katanya, perilakunya, perbuatannya itu memang di depan anak harus baik supaya mereka juga dapat meniru hal yang memang kita inginkan dari mereka tentunya. Oke, jadi sebenarnya dari indikator sopan santun sendiri, kalau bisa diklasifikasikan tuh apa aja sih, Anti? Ya, jadi kalau kita bilang sopan santun itu kaitannya adalah dengan orang lain, dengan diri sendiri dan juga dengan lingkungan tentunya. Jadi bagaimana kita bisa menghargai, jadi kata kunci sopan santun sebenarnya menghargai. Iya, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain dan menghargai juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nanti kalau kita bicara tentang sopan santun terhadap orang lain, ini kayaknya mungkin sebagian besar hanya berpikir pada orang yang lebih tua. Atau orang yang ya karena lebih tua usianya saja. Apakah betul begitu? Atau sebenarnya sopan santun tidak mengenal usia, harusnya kita lakukan pada siapapun? Iya, sebetulnya sopan santun tidak mengenal usia. Jadi kita bisa lakukan kepada yang lebih tua, yang sepantaran, ataupun juga yang lebih muda. Dan tadi bahkan teman dekat pun kita harus melakukan itu ya, Nanti betul, ya? teman dekat pun kita harus melakukan. Dan juga ini arahnya tidak hanya kepada makhluk hidup, tapi juga orang tadi lingkungan yang ada di sekitar kita, barang kita, hal-hal yang kita punya dan sebagainya itu juga arahnya ke situ. Jadi memang secara lingkupnya luas seperti itu untuk sopan santun itu sendiri. Dan ternyata untuk mengajarkan sopan santun pada anak ini ada tahapannya loh, berdasarkan usia. Oke, apa aja tuh Anti? Kalau usia yang paling dini, apa yang bisa dilakukan? Ya, usia 1 sampai 2 tahun itu kan masih kita bisa bilang anak-anak itu ada yang sudah memang bisa bicara, ada juga yang masih belum ya. Jadi di umur 1 sampai 2 tahun seperti yang saya katakan, dia hanya belajar dari apa yang dia lihat tentunya. Nah, sehingga di sini yang kita perlu contohkan untuk anak 1 sampai 2 tahun memang dia tidak akan bisa menirukan semuanya karena kan terlalu banyak ya. Tapi fokus untuk 1 sampai 2 tahun adalah kita menyapa orang lain. Dan kita mengajarkan dia juga untuk menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama ayah ibunya atau saudaranya yang memang ada di dalam lingkup dia ke dalam keseharian. Jadi contohnya misalnya kita ucapkan misalnya halo atau selamat pagi ya, selamat pagi adek gitu kan. Nah, kita harapkan dia juga bisa melakukan seperti itu. Karena dengan dia melihat, kemudian dia mendengar setiap hari, dia akan juga bisa bilang good morning mami atau selamat pagi mami gitu. Jadi cuma singkat tapi itu berarti sekali. Jadi sapaan di 1 sampai 2 tahun sapaan dulu. Kemudian naik ke usia di atasnya yaitu usia yang berikutnya 3 sampai 4 tahun tentunya. 3 sampai 4 tahun ini kan anak sudah punya pemikiran yang jauh lebih, itu sudah lancar juga komunikasinya ya. Nah, sehingga kita bisa ajarkan kepada dia mengenai etika di meja makan. Misalnya contohnya adalah pada saat dia mau makan, bilang dulu sama orang yang ada di situ, mama makan, papa makan, dedek yuk kita makan, kakak kita makan, dan segitu, seperti itu. Nah, kemudian kita juga sudah mulai boleh mengajarkan 3 magic word nih. Iya, terima kasih, maaf, permisi.
Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai terima kasih, maaf, dan permisi ini tentunya ini ya. Soalnya penting banget nih. Betul, dan usia selanjutnya juga masih ada nih. Gitu ya, usia selanjutnya adalah di usia 5 sampai 6 tahun. Anak-anak kan sudah bersekolah ya, taman kanak-kanak. Jadi kita ajarkan manners atau sopan santun di lingkungan sekolah, di lingkungan teman-temannya. Mengantri, kemudian contohnya kalau mau meminta sesuatu tuh memang harus ngomong dulu. Kemudian juga harus menjaga barang yang kita pinjam dari orang lain. Jadi istilahnya adalah bagaimana anak itu berinteraksi dalam lingkungannya, itu yang kita ajarkan bagaimana cara sosialisasinya dan juga bagaimana cara dia bersopan santun kepada teman-teman atau orang lain yang ada di sekitarnya. Betul sekali. Banyak banget tahapannya dan perlu kalau bisa emang tepat gitu ya pemberian arahannya. Nanti ini ada tantangannya saat remaja pastinya, tapi kita nanti harus jeda ya. Kita habis jeda kita akan bahas lagi. Nah, Keluarganisi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih bersama kami. Kita masih membahas tentang basic manner atau sopan santun pada anak. Nah, kita akan coba ngobrol nih Onti ya dengan salah satu ibu mungkin punya pengalaman terhadap putra dan putrinya untuk menanamkan nilai-nilai sopan santun. Kita langsung sapa ada Ibu Traya. Ibu Traya, apa kabar? Halo, Ibu Traya. Kabar baik. Oke, Ibu Traya, hari ini kita ngomongin tentang basic manners atau sopan santun. Sebelumnya saya mau tahu dulu, Ibu punya putra atau putri, usianya berapa Ibu? Saya punya putri, satu, umurnya 3 tahun. Oh oke. Nah ini lagi lucu-lucunya nih pasti. Kalau tadi kita ngobrol bahwa ada tahapan usianya ya 3-4 tahun nih udah mulai diajarkan gimana sih cara makan yang baik. Dan kalau Ibu sendiri, apa saja yang sudah mulai ditanamkan pada putri Ibu terkait tentang basic manners atau sopan santun? Kalau saya, kalau tadi ini ya, kalau kata Audijo kan ada mulai 3 magic words itu ya. Nah itu sih sebisa mungkin udah mulai saya ajarin. Maaf, terima kasih, sama permisi gitu. Terus kalau untuk makan itu juga saya sudah mulai coba diajarin juga. Yang paling basic sih makan harus duduk, makan harus duduk, nggak sambil lari-lari, terus makannya tidak sambil bicara, tidak sambil main gitu. Tapi ya memang kadang masih kesana kemari, kadang tapi untuk usia sekarang udah bisa lebih banyak duduknya dibanding lari-lari kemana-mananya. Gitu, seru banget ya. Sejak usia berapa sih Ibu mulai menanamkan nilai-nilai tersebut? Kalau ini kan 3 tahun. Sejak usia berapa sudah mulai ditanamkan pada putri Ibu? Kalau sepanjang yang saya ingat sih dari bayi, sebisa mungkin saya biasain kalau misalnya mau ganti baju, permisi aja, maaf ya, ibu buka bajunya kayak gitu. Simpel sih, gitu. Terus dari kalau pas dia udah mulai bicara sekitar 2 tahun ya, 2 tahun itu mulai coba bilang maaf dulu, maaf, kalau mau lewat bilang permisi gitu. Oke. Jadi memang dari sedini mungkin bahkan kita juga berlaku sopan pada si anak untuk meminta izin saat dia kita gantikan pakaiannya gitu ya Onti. Ini apa yang dilakukan Ibu Traya menurut Onti seperti apa? Kayaknya keren banget ya. Dia pun sebelum menuntut anaknya untuk berlaku sopan, dia pun memperlakukan anaknya dengan sangat santun gitu. Menurut Onti? Betul, saya salut sekali nih sama Bu Traya karena memang yang diajarkan oleh Bu Traya ini sangat tepat nih untuk anaknya yang berusia 3 tahun. Itu tadi mulai dari memberikan contoh, mengucapkan juga permisi, maaf, dan juga terima kasih kepada anaknya. Walaupun tadi ya dari usia bayi dan anak masih belum bicara, tapi sudah diperkenalkan terlebih dahulu sehingga di anak ini sudah mulai tertanam, mulai terdengar, mulai terbiasa dengan mendengar perkataan-perkataan tersebut. Nah, akibatnya pada saat dia sudah lancar berbicara, kemudian dia bisa mengeluarkan kata-kata tersebut. Oke. Nah, Ibu Traya, anak kelas usia 3 tahun ini kan mulai sering bicara, mulai mengungkapkan banyak pendapatnya. Pernah tidak sih mempertanyakan kenapa sih saya harus
saya melakukan hal ini, kenapa saya harus bersikap seperti ini? Pernah tidak mempertanyakan hal-hal itu, lalu apa yang Ibu Traya sendiri utarakan pada si anak? Pernah, paling agak sering sih paling tanya kalau misalnya dia habis pukul, tadi kena pukul, ibu kena pukul, karena pukul itu sakit, gitu. Menyakiti orang lain itu nggak baik, jadi harus minta maaf, kayak gitu. Jadi semacam itu sih, nanyanya paling banyak nanya kalau misalnya saya minta untuk. Jadi memang banyak hal ya yang bisa terjadi gitu. Nanti ini yang paling sering adalah saat kita meminta anak untuk melakukan sesuatu terkait sopan santun sebenarnya. Kadang saat anak menanyakan kenapa saya harus melakukan itu, orang tua tidak bisa menjawab dengan jelas. Ya memang harus seperti itu. Ini bukan jawaban yang memuaskan juga untuk si anak. Apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa paling tidak kita satu ini nih sama anak, satu pandangan bahwa ini memang rules dalam sebuah kehidupan sosial, ada tata caranya. Apalagi kan kalau budaya orang juga bisa beda-beda kan. Betul. Seperti cium tangan, ini mungkin saat anak kita nonton video yang dari budaya barat, ini bukan hal yang lazim misalnya seperti itu. Ini kan perlu dijelaskan. Gimana nanti agar anak kita puas gitu pada jawaban kita yang juga logis, bukan hanya menyatakan bahwa memang harus seperti itu gitu. Iya, betul. Jadi cara yang paling baik untuk anak, tadi anak kan kosakatanya juga terbatas, pemahamannya juga masih terbatas. Jadi kalau kita kasih penjelasan yang panjang lebar, belum tentu juga dia bisa memahami itu. Iya, betul. Jadi paling baik tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Traya adalah kita kembalikan bahwa kalau kamu diperlakukan seperti ini perasaannya apa gitu. Misalnya contohnya, kalau misalnya Bunda mau pergi pamit dulu nih sama kamu, ya kan? Kamu rasanya senang apa nggak senang misalnya gitu. Terus senang Bun. Nah makanya berarti kalau misalnya Dedek mau pergi, pamit juga ya sama Bunda gitu. Balikin ke dia sendiri supaya dia bisa paham. Karena kalau katanya terlalu panjang, dia belum memahami dari proses kognitif, juga percuma. Jadi selalu balikan ke bagaimana perasaan dia apabila dia berada di tempat atau kondisi tersebut. Oke, Ibu Traya. Ini mungkin ada nggak yang Ibu alami atau pengalaman Ibu bersama Putri yang sampai saat ini sepertinya belum bisa nih saya tangani sendiri, yang mungkin ingin di-sharing di sini, mungkin ingin tanyakan juga untuk psikolog kita hari ini, Aunty Jovita, terkait tema kita hari ini tentang sopan santun atau basic manner. Silakan. Ya, hai Aunty Jo. Hai. Salah satu yang saya masih agak susah untuk anakku aplikasi ya itu minta maaf. Sebenarnya masih sering banget kalau misalnya dia kesel, mungkin refleks dia pukul atau lempar barang gitu. Terus kalau misalnya saya minta maaf, tadi sudah kena ibu nih, sakit loh, ibu sedih. Dia tetap diam sebelum memilih pertama diam atau malah nangis. Nah itu gimana ya? Apakah saya mesti terus suruh dia untuk minta maaf atau biarin aja dulu baru nanti minta maaf atau gimana baiknya? Oke. Meminta maaf ini kayaknya adalah kata yang paling sulit diucapkan, tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua. Lebih mudah kayak terima kasih ya Aunty ya. Iya. Gimana nih Aunty? Iya baik. Iya ini ada topik ini menarik sekali nih karena seperti yang Dika dan juga Bu Traya katakan, susah nih mengatakan minta maaf, nggak cuma ke anak-anak tapi ke orang dewasa pun juga kita susah nih mau bilang maaf. Lebih mudah terima kasih atau permisi. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan terima kasih atau permisi kan fokusnya ke orang lain, tapi kalau kita bilang maaf fokusnya kan ke diri kita sendiri. Nah itu susah karena kita punya ego kan. Jadi merasa bahwa kalau aku bilang maaf berarti pasti aku salah dong, dia yang benar dong gitu kan, seperti itu. Nah jadinya itu kalau seseorang diusik atau diganggu egonya itu kemudian merasakan ada yang tidak nyaman dari situ. Nah jadi yang perlu diperhatikan atau diajarkan kepada anak adalah kita justru bilang bahwa dengan kamu mengatakan minta maaf itu kamu justru anak yang baik, justru kita tuh senang seperti itu. Jadi bukan artinya kamu yang salah tapi kamu berbesar hati seperti itu untuk memang mengakui, dan kita juga orang lain atau ibun atau kemudian ayah
justru malah senang dan bangga sama kamu. Nah, oleh karena itu setiap kali dia minta maaf, kita bisa kasih reward yang lebih nih, misalnya pelukan, usapan, ciuman di kening, atau kemudian kita wah keren banget, hebat banget gitu. Jadi kasih reward supaya dia terbiasa mengatakan maaf dan supaya maaf ini tidak mengganggu egonya dia. Dia tidak merasa bahwa dia akan salah kalau dia minta maaf, tapi justru dengan minta maaf berarti dia punya kebesaran yang hati yang lebih untuk kemudian bisa mengatakan itu, dan itu adalah sikap baik yang diterima dan dihargai dan dipuji sama semua orang. Oke, nah ini juga berkaitan juga sebenarnya sikap kita pada anak nggak sih Onti? Seringkali juga kita lupa juga benar, misalnya misalnya kita lewat kemudian kita nggak sengaja nginjek kakinya atau kemudian nginjek mainan dia rusak, terus kemudian kita cenderung kan nggak maaf ya nak, kan nggak gitu biasa, kenapa sih mainan ditaruh di sini kayak gitu, jadi kita kayak cenderung nyalahin anak kita balik, bukan fokusnya ke kita minta maaf. Nah inilah yang nggak sadar itu kemudian ditiru sama anak, jadi akhirnya anak begitu dia melakukan kesalahan dia cenderung nyalahin orang lain juga. Ih kenapa nggak diberesin sih sama bunda, jadi akhirnya keinjek kan sama aku gitu. Jadi sebetulnya benar sekali refleksi dari kita juga. Oke, karena anak adalah peniru yang ulung. Tapi bukan berarti Ibu Traya jarang minta maaf sama anaknya loh. Iya, bisa betul. jadi mungkin biar lebih sering lagi untuk dibiasakan. Benar. Terima kasih banyak Ibu Traya sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Salam nanti kecil ya di rumah ya. Iya. Sampai jumpa. Bye. Oke, ternyata susah loh. Cuma satu kata padahal maaf aja. Tapi sulit ya. Nanti kita coba belajar lagi sama Aunty Jo untuk bisa lebih mudah lagi mengatakan maaf. Tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang basic manners atau sopan santun. Tadi kita terpotong, sebelumnya sempat ngobrol dari tahapan usia tuh sampai di usia 3-4 tahun dan 3 magic words tadi. Nah, udah mulai masuk remaja nih Onti. Remaja kan walaupun dari kecil itu kita biasakan sopan santun, tapi kan itu bisa saja nantinya ada paparan dari lingkungan dan macam-macam dari teman, bisa saja berubah sikap. Apa yang harus kita terapkan pada anak remaja yang sebenarnya notabene mereka udah nggak suka lagi didikte, nggak suka lagi diarahin sebegitu ketatnya? Iya betul. Ya, jadi selalu apa yang kita ajarkan kepada seseorang di masa tugas atau tumbuh kembangnya itu pasti berpengaruh dari tahapan sebelumnya. Nah, misalnya contohnya pada saat dia sudah terbiasa tadi dengan 3 magic word, menghargai lingkungan dan orang lain, menghargai teman-temannya, menghargai anggota keluarganya, maka ini akan dia bawa kalau memang sudah diajarkan di sebelumnya. Jadi sudah terbawa sampai pra remaja dan remaja. Nah, di para remaja dan remaja ini fokusnya adalah tadi kan terakhir di usia sekolah adalah menghargai teman-temannya, gurunya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu dia pra remaja dan remaja, ada lagi nih lingkungan yang lebih besar yaitu sosial media. Betul. Nah, jadi dia juga mesti kita ajak diskusi. Nah, kata-katanya diskusi nih, karena kalau diajarin satu arah, benar kata Dika tadi, remaja itu udah merasa bahwa kok aku diajarin kan aku udah besar, aku udah bisa sendiri, aku tahu sendiri kali gitu ya. Padahal sebetulnya kan mereka tidak setahu itu, tapi merasa tahu. Nah, jadi akhirnya lebih ke arah mengajak sharing, berdiskusi atau bercerita. Jadi istilahnya adalah bukan menggurui. Contoh kasus nih, ada nih remaja, dia kemudian di sosial media dilecehkan sama orang. Jadi dibilangin body shaming, dan jadi kita ngasihnya bukan ke dia tapi ke pihak ketiga gitu. Ke sosial media, ke berita trending, atau bahkan ke kita, bisa kasih contoh-contoh pada saat kita keseharian kita atau kita dulunya seperti apa. Nah, sehingga si remaja kita ini merasa bahwa bukan saya yang diserang, bukan saya yang diguruin, tapi ini ada pengalaman dari orang lain atau bahkan dari ibunya sendiri atau ayahnya sendiri mengenai hal ini. Tapi yang penting kan dia ambil nih poin pembelajarannya tanpa menyerang egonya dia. Nah, itu yang penting. Nah, jadi tadi balik ke sosial media itu perlu. Jadi kita perlu sharingkan kepada anak-anak kita yang usianya remaja bagaimana dia bisa sopan di media sosial. Dan dia juga tahu batasannya apabila orang lain juga memperlakukan dia dengan sopan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang lain yang tidak memperlakukan dia dengan sopan, maka apa yang harus atau bisa dia lakukan? Misalnya diabaikan, di-unfollow, di-reject, atau bahkan katakan bahwa saya tidak suka kamu berkata seperti itu. Nah, itu perlu sekali. Oke, nah nanti kalau kita ngobrol tentang anak remaja, mereka punya pergaulan juga ya. Kadang-kadang kita suka takjub gitu dengan cara mereka berbincang yang mungkin kalau kita sih mikirnya nggak sopan ya. Tapi mereka bilang,
biasa aja kok mah, mereka nyantai-nyantai aja, itu biasa dalam pergaulan memanggil orang dengan sebutan yang A, sebutan yang B, atau mengekspresikan sesuatu dengan kata-kata yang sebenarnya menurut kita kurang pantas. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi semacam itu? Memang pergaulan anak kita seperti itu gitu. Apakah kita pastinya sebenarnya dia sudah tahu nih, anak remaja sebenarnya udah tahu banget mana yang baik, mana yang enggak, karena kan dari awal kita sudah jelaskan. Betul. Apakah kita membiarkan untuk ya udah nggak apa-apa, itu hanya dipakai di pergaulanmu saja, atau justru memang strict nggak boleh sama sekali, itu nggak bisa kamu gunakan kata-kata semacam itu? Iya, betul sekali. Ini menjadi hal yang memang diskusi yang menarik nih, karena di satu sisi benar, dia tahu bahwa itu adalah kalimat yang tidak sopan atau kata-kata yang kurang bisa menghargai orang lain kalau disebutkan. Tapi di sisi lain, namanya remaja, dia ini kan masih terikat banget dan kelompok ini adalah hal yang penting. Betul. Jadi kalau kata-kata itu adalah kata-kata yang dalam tanda kutip adalah memang kata-kata yang biasa dipergunakan dalam pergaulan sosial mereka, maka mereka mau nggak mau pasti akan ikutan karena merasa menjadi bagian dari teman-temannya. Iya, dan itu adalah masuk dalam fungsi adaptasi dan penerimaan sosial dan penerimaan diri sebetulnya. Betul. Nah, jadi sebagai orang tua, kalau memang kita bilang nggak boleh sama sekali ngomong ini, itu nggak menjamin juga anak remaja kita tidak akan mengucapkan hal tersebut pada saat kita lagi nggak ada di situ. Bisa aja dia bilang, ada mama, jadi saya nggak ngomong. Tapi begitu nggak ada mama, saya ngomong. Kan bisa aja seperti itu ya. Nah, jadi yang paling utama adalah kita kasih tahu bahwa kita paham bahwa dia tahu konsepnya. Bahwa kalau kata-kata ini diucapkan, dampaknya apa ke orang lain. Kalau menurut dia, teman-teman aku, jadi kalau mengatakan hal ini tapi masih seumuran dengan dia dan ini hanya terjadi di klik pergaulan dia, lingkaran circle pertamanya dia, itu nggak apa-apa, ya udah fine, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini diucapkan ke orang yang lebih dewasa atau lebih tua usianya dari dia, nah ini yang nggak boleh. Jadi kita satu sisi bisa menerima dia sesuai dengan toleransinya. Tapi kita juga bilang bahwa don'ts-nya seperti apa. Misalnya contohnya, ya udah kalau kamu merasa itu tidak apa-apa di kalangan kamu, ya nggak masalah juga, tapi tidak untuk di orang dewasa ya, misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa challenge sama dia bahwa kalau misalnya sekali bunda mendengar kamu mengucapkan itu di orang dewasa atau guru kamu atau mama kamu dan sebagainya, akan ada konsekuensinya nih gitu. Konsekuensinya apa? Nah, seperti yang dulu pernah saya bahas, konsekuensi kan harusnya nyambung nih sama perilaku. Jadi konsekuensinya adalah kalau sampai kamu ngomong itu di luar lingkungan klik kamu, apalagi ke orang dewasa atau bahkan ke anak kecil sekalipun, karena bisa menjadi contoh yang buruk buat anak kecil, konsekuensinya adalah berarti kamu tidak boleh menggunakan kata ini bahkan di klik kamu sekalipun. Karena buktinya kan kamu nggak bisa ngontrol nih. Iya, gitu. betul. Seperti Jadi itu. memang kita jadi orang tua untuk anak remaja tuh susah-susah gampang ya Onti ya. Nggak boleh terlalu mengikat juga. Seperti pasir kalau makin gitu kan malah makin buyar kemana-mana gitu ya. Jadi ada flexibility, tapi dia tahu yang mana yang nggak boleh banget. Nah, itu dia, harus tahu mana yang iya dan tidak, mana yang boleh dan tidak, dan harus tahu ruangnya ada di mana. Oke, semoga ini bisa jadi tips yang berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya, untuk bisa menanamkan anak-anak kita tentang basic manners atau sopan santun, karena kayaknya kalau kita punya anak yang sopan dan santun itu jadi bunga juga dalam keluarga ya. Betul. Bahagia juga kitanya. Onti, terima kasih banyak loh sudah memberikan tips untuk keluarga Indonesia di rumah. Tetap jaga kesehatan biar terus punya tips-tips menarik untuk keluarga Indonesia ya. Baik, terima kasih. Dika juga sehat selalu. Amin. Oke, keluarga Indonesia, sudah dicatat tips dari Onti, semoga berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Tetap jaga orang-orang yang kita sayang dengan menjaga protokol kesehatan 5M. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kumpul keluarga berikutnya. Sampai jumpa.